Ya, ini tolong diperhatikan bagi penderita diabetes ya. Ini saya sampaikan ini. Ini kebiasaan buruk yang diabetes ini memicu kaki bengkak, kadang kaki sampai luka ya. Ini saya sampaikan, kaki diabetes atau diabetic foot adalah komplikasi yang terjadi pada kaki penderita diabetes. Hal ini disebabkan oleh kadar gula darah yang meningkat dan tidak terkontrol sehingga mengakibatkan kerusakan pembuluh darah pada kaki. Nah, pada penderita diabetes ini area kaki merupakan bagian yang mudah luka. Oleh sebab itu, kesehatan kaki perlu lebih diperhatikan dengan baik, sebab apabila sudah muncul komplikasi pada kaki, pengobatannya cukup sulit ya. Bisa sampaikan. Nah, penyebab kaki diabetes. Gula darah yang tinggi dapat menyebabkan lemak menempel di dalam pembuluh darah kaki. Alhasil pembuluh darah ini menjadi menyempit dan peredaran darah di sekitarnya menjadi tidak lancar. Selain itu, kadar gula darah yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan saraf-saraf sehingga akan muncul gejala bal atau mati rasa. Hal inilah yang sering kaki seperti kadang awalnya seperti kesemutan gitu ya, seringkali membuat penderita tidak sadar bahwa ada luka pada kaki juga. Akibatnya luka menjadi semakin parah karena tidak terasa sakit dan kadang tidak terawat. Nah, lebih lanjut pada penderita diabetes yang tidak terkontrol, aliran darah di kaki tidak berjalan dengan normal atau lancar karena pembuluh darah mereka di kaki sudah rusak. Nah, pembuluh darah ini tidak mampu mengalirkan darah yang mengandung oksigen dan nutrisi pada kaki. Nah, padahal ini diperlukan untuk pemulihan kerusakan jaringan pada bagian tubuh yang terluka. Jadi tak heran bila luka kaki ini sulit sembuh, bahkan ada yang sampai diamputasi. Apabila aliran darah semakin tidak lancar, luka yang berada di area kaki akan menjadi terbuka dan bernanah atau borok ya, jika tidak segera diatasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini bisa juga kematian jaringan ini sampai tulang, dan ini bisa juga diamputasi seperti itu. Nah, perawatan kaki diabetes ini saya sampaikan, penderita diabetes harus selalu melakukan perawatan kaki. Ini satu, cek kondisi kaki setiap hari. Seringkali penderita diabetes tidak menyadari adanya luka di kaki. Untuk itu Anda harus sering cek kaki. Anda bisa menggunakan cermin untuk menjangkau area-area yang sulit ini dilihat. Yang kedua, cuci kaki dengan air hangat. Ya, sering mencuci kaki dengan air hangat agar kaki selalu bersih. Yang ketiga adalah gunakan krim pelembab. Nah, setelah kaki dibersihkan atau dicuci air hangat, sebaiknya menggunakan krim pelembab untuk kaki. Yang keempat adalah gunakan alas kaki secara rutin, pakai sendal. Nah, potong kuku secara rutin dan hati-hati, jangan sampai panjang kuku ya. Ini jaga kebersihan kuku juga dengan memotongnya secara rutin. Ini pasti lebih aman. Yang keenam, pilih sepatu yang benar-benar nyaman. Jika bepergian keluar menggunakan sepatu, usahakan menggunakan sepatu yang benar-benar aman. Yang ketujuh, gunakan kaos kaki yang baik. Ya, hal-hal yang lain yang perlu diperhatikan selain pencegahan di atas yang saya sampaikan tadi, kaki diabetes ini dapat dihindari apabila Anda memperhatikan terkait asupan makanan atau nutrisi. Karena mengkonsumsi karbohidrat yang tinggi ini juga bisa memicu diabetes tinggi. Lebih baik mengkonsumsi makanan-makanan yang indeks glikemiknya rendah atau karbohidrat rendah, indeks glikemik ya. Nah, komposisi karbohidrat yang disarankan ini 60% dalam menu harian. Ya, karbohidrat rendah indeks glikemik merupakan karbohidrat lepas lambat dengan nilai 55 ke bawah. Nah, asupan serat yang cukup. Ini bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung vitamin B kompleks. Nah, salah satu contoh serat yang cukup mungkin begatul yang juga bagus. Nah, jangan lupa asupan protein. Komposisi protein yang disarankan sebanyak 24%. Ini
protein nabati maupun protein hewani bebas. Yang berikutnya adalah tambahkan vitamin dan mineral. Asupan vitamin dan mineral yang tentu dibutuhkan pada penderita diabetes antara lain vitamin A, vitamin C, vitamin E, dan zinc. Nah, pastikan juga untuk rutin kontrol ya, cek gula, kontrol atau cek gula. Nah, ini tentu mencegah jauh lebih baik dan daripada mengobati. Saya sampaikan lagi bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, karena saya sampaikan lagi, ini kita harus lebih hati-hati ya. Saya sampaikan lagi, saya ulangi bahwa karena jika terlambat diobati terkait kaki diabetes ini membutuhkan proses atau waktu yang lama untuk sembuh. Nah, karena dampak yang amat berbahaya tersebut, ini contoh gejala-gejala awal ya, gejala-gejala awal yang terkait kaki diabetes tadi. Kaki sering merasa kesemutan, sensasi terbakar pada kaki, rambut rontok di tungkai dan kaki, tungkai dan kaki tidak berkeringat, muncul luka di tungkai atau kaki yang tak kunjung sembuh, kadang-kadang tidak terasa sakit tapi luka. Nah, kram di betis yang terjadi saat beristirahat atau saat berjalan, tungkai bengkok, nah, tungkai bengkak juga bisa. Tungkai dan kaki terasa dingin jika diraba, warna kulit tungkai dan kaki berubah menjadi lebih pucat atau lebih gelap. Ini ciri-cirinya. Bila Anda ataupun keluarga Anda yang mengalami berbagai macam ciri-ciri yang saya sampaikan tadi, ini mulai harus hati-hati, coba periksa gula darah. Nah, sebetulnya ada yang menanya ini, bisakah kaki diabetes ini dicegah? Nah, hal ini bisa dilakukan sebagai upaya pencegahan ya. Ini saya sampaikan ya, ini yang saya sampaikan tadi seperti mencuci kaki tiap hari, menggunting kuku, hindari duduk terlalu lama. Saat duduk biasakan menggerakkan jari-jari kaki. Jika ada kapalan ataupun mata ikan, hindari mengobatinya sendiri. Nah, lakukan pemeriksaan kaki juga berkala. Ini gunakan sepatu yang pas itu dengan kaos kaki, tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar. Nah, jika kaki diabetes sudah terlanjur, memang kadang prosesnya lama dan ya saya sampaikan tadi bisa diamputasi. Demikian saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.